Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Priyambada dengan NIM A01120053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian persediaan pada proses produksi. Pengendalian persediaan terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar, fungsi, dan tujuan persediaan. Pendahuluan proses produksi. Proses produksi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap dari bahan mentah menjadi bahan baku yang diproses dengan cara dibelah menggunakan mesin Ripso, lalu masuk proses produksi, kemudian menjadi produk jadi. Kenapa? Adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak, adanya unsur ketidakpastian produksi dari para supplier, adanya unsur ketidakpastian mengenai waktu pemesanan atau waktu pengiriman barang itu sendiri. Itu merupakan alasan mengapa kita harus melakukan pengendalian persediaan. Tujuan persediaan pengendalian adalah: yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Yang kedua, untuk memperlancar proses produksi. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Dan yang terakhir, menghadapi fluktuasi harga. Jika kita melakukan pengendalian persediaan, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Sasaran akhir pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan mempunyai sasaran akhir, yaitu menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan. Persediaan di industri. Di industri, persediaan meliputi persediaan bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, barang jadi, dan barang dalam proses. Semua itu masuk dalam manufacturing. Konsep dasar persediaan, yaitu kapan melakukan pemesanan dan jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan, kapan waktu yang baik untuk melakukan pemesanan. Pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point (ROP). Pendekatan tinjauan periodik dan material requirement planning approach. Hal itu ketika itu merupakan 3 poin penting yang menentukan kapan sebaiknya kita memesan bahan baku. 1. Yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama adalah reorder point, yaitu jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Artinya ROP dilakukan ketika sebelum bahan baku di industri habis. Kedua, periodic review approach. Periodic review approach meliputi jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Periodic review approach memiliki rumusan, yaitu Q atau quantity sama dengan TPM min P min JSP min PLT, di mana telah dijelaskan pada tabel. TPM adalah tingkat persediaan maksimal, P adalah persediaan yang ada sekarang, JSP adalah jumlah yang sedang dipesan, dan PLT adalah permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Angka-angka atau jumlah barang di suatu produksi dimasukkan ke dalam situ
dihitung maka ketemu periodic review approach. Kedua pendekatan tersebut mengandung resiko, baik pendekatan ROP ataupun yang satunya. Resiko tersebut adalah 1. Stock out terjadi apabila permintaan selama lifetime melebihi jumlah persediaan, di mana hal itu dapat merugikan industri atau pelanggan bisa lari. 2. Stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lifetime. Ketiga, material recurrent planning approach. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Ya baik, kita akan melanjutkan mengenai pengendalian persediaan, biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi 5 bagian. Biaya persediaan dibagi menjadi 5, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, kedua biaya penyimpanan cost, ketiga biaya kekurangan persediaan, keempat biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan terakhir biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya pemesanan. Yang pertama, biaya pemesanan adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya material atau perangko, biaya faktur, biaya pengeluaran, biaya pengawasan, biaya pengetesan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar biaya pemesanan. Dengan kata lain, biaya pemesanan berbanding lurus dengan frekuensi pembelian. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dari peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Kedua, biaya simpan, biaya sewa gedung, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan maupun asuransi dari penjaga keamanan sendiri, biaya penyusutan dan peralatan ataupun perbaikan untuk gedung, peralatan penyimpanan dan lain-lain. 3. Biaya resiko. Biaya resiko meliputi biaya kehilangan barang itu, asuransi peralatan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan atau dicuri atau kebakaran. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan sebesar 35% dari nilai persediaan. Misal, jika nilai persediaan sebesar Rp100.000, maka biaya penyimpanan berkisar di antara Rp35.000. Semakin besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi 1. Biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung karena tidak dapat diperkirakan. Contohnya konsumen tiba-tiba lari dan sebagainya. Yang kedua, biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjualan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Yang terakhir adalah biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas latihan tenaga kerja baru dan biaya perputaran tenaga kerja.
Biaya kerja lembur dapat meningkatkan kinerja para pekerja karena kerja lembur biasanya dihitung lebih bayarannya. Satu lagi yaitu biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Sebaiknya menggunakan untuk menekan pembiayaan. Sekian presentasi dari saya mengenai pengendalian produksi dan biaya produksi. Apabila ada kesalahan, baik itu kata maupun yang lain, dimaafkan. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ini.